Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah, amma ba'dah. Faqad qala jalla jalaluhu wa azumat masyiatuhu fil Qur'anil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khudhu anni manasikakum. Wa qala aidan al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bapak dan Ibu calon tamu Allah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita bersama-sama menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim sekaligus mengikuti rangkaian pelajaran atanapi materi perjalanan umroh yang insya Allah akan kita laksanakan di akhir bulan Juli. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda kita yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan juga termasuk kepada kita sekalian selaku umatnya. Bapak dan Ibu calon tamu Allah yang berbahagia, marilah kita bersama-sama membaca talbiyah sebelum kita memasuki materi ibadah umrah. Karena talbiyah ini adalah salah satu bacaan yang sebaiknya dan boleh dikatakan wajib dihafal oleh semua calon tamu Allah, baik dalam rangka ibadah haji atau ibadah umrah. Sekalipun sering kita dengar, bahkan mungkin sering kita baca, tapi terkadang masih banyak calon tamu Allah yang belum betul-betul hafal bacaan talbiyah ini. Maka mangga kita babarengan baca talbiyah, saya baca kemudian Bapak dan Ibu ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik.
labbaik la syarika laka labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim kama sallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid fil alamin innaka hamidum majid Allahumma inni as'aluka inni as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzu bika wa a'udzu bika min sakhatika wan nar Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya wa hasanah fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar qina adzaban wa nar adkhilnal jannata ma'al abrar adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Itu adalah bacaan talbiyah disusul sholawat, doa, dan terakhir doa sapu jagat. Biasanya doa tadi dibaca ketika mulai melintas rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Bacaan talbiyah sebaiknya dan memang seharusnya dihafal oleh seluruh calon jamaah haji atau umroh. Ada yang belum hafal? Ayah, hafalkan. Pertemuan kedua dites satu-satu. Kalau tidak bisa berdiri sampai duhur. Push up 100 kali. Jadi ibu, bacaan talbiyah ini tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Sudah sempurna dan cukup. Karena talbiyah yang kita baca tadi sudah ditambah oleh Nabi Ibrahim, sudah diberi tambahan oleh para malaikatnya Allah. Jadi itu sudah sempurna. Ya, jadi tidak boleh ditambah, tidak boleh harus pas. Bacaan talbiyah tadi sebenarnya sudah kita baca. Sebenarnya sudah Bapak dan Ibu baca ketika Bapak masih ada di alam ruh. Kenapa saya katakan demikian? Karena insya Allah orang yang sudah haji atau orang yang akan berangkat haji, orang yang sudah umroh atau akan berangkat umroh, berarti di saat dia ada di alam ruh menjawab panggilan Nabiullah Ibrahim alaihi salam.
Konon Pak, Ka'bah dibangun yang pertama oleh para malaikat Allah. Yang pertama kali membangun Ka'bah ini adalah malaikat Allah, kemudian Nabi Adam sampai sekarang. Jadi sudah mengalami beberapa generasi. Dan di saat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah, meninggikan kembali pondasi-pondasi yang sudah dibangun oleh para malaikat Allah, maka konon Nabi Ibrahim ini naik ke atas, menginjakkan kaki di makom Ibrahim, suatu batu yang ada di sisi Ka'bah. Kemudian di sana batu surga, ada telapak Nabi Ibrahim. Beliau naik ke awang-awang, naik ke angkasa, kemudian cek bahasa Sunda mah gegeroan, berseru ke seluruh penjuru. Lamun bahasa urang mah kieu, wahai orang Islam, wahai manusia sealam dunia, Ka'bah telah selesai dibangun, maka tunaikanlah haji dan umroh karena Allah. Maka saat Nabi Ibrahim memanggil, kita ada di alam ruh. Maka ketika kita jawab satu kali, jawabannya bukan mangga atau iya, tidak. Jawabannya adalah membaca talbiyah. Jadi ketika Nabi Ibrahim tadi berseru semacam gitu, berarti Bapak ruhnya menjawab, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berarti menjawab seperti itu. Kalau jawab kita satu kali, insya Allah dalam hidupnya kita ibadah haji atau ibadah umroh sekali. Kalau jawabnya 2 kali, berarti ke Mekah 2 kali. Kalau jawabnya 3 kali, berarti ke Mekah 3 kali. Kita jawab sabaraha kali Ibu? Jawabna teu apal. Tapi berarti anu nembean mah paling henteu ngajawab mudah-mudahan engke 2 kali 3 kali, amin. Asal boga duit. Nah, duit mah al fulus yuhyin nufus, wa bil fulus kullu syai'in lulus, wa ma bil fulus bisa mampus. Ya. Jadi itu. Jadi 1 kali menjawab, 1 kali ke Mekah. Alhamdulillah. Itu. Nah, talbiyah ini Ibu, awas, adalah bacaan yang harus diucapkan dan dibaca ketika seorang hujjaj atau umar sudah niat berhaji atau niat berumroh. Dengan niat labbaik Allahumma umratan di mikot yang sudah ditentukan, maka di jalan sambil kita duduk, sambil kita berbaring, sambil kita apa lagi? Ya, pokoknya dalam kondisi apapun talbiyah itu selalu dikumandangkan. Kalau perempuan suaranya pelan saja, cukup terdengar diri sendiri atau haharewosan. Kabeneran keur mate apal. Kita haharewosan pisan cocok berarti. Cocok. Jadi non mulut teh munyang-monyong. Keur maca dia padahal teu apal, kabeneran. Ya. Nah, tetapi kalau laki-laki sunnah dikeraskan. Sunnah dikeraskan. Jadi lantang, semangat. Karena apa? Karena bacaan talbiyah ini mudah, tapi fadilah dan keutamaannya luar biasa. Bahkan Ibu, Bapak, ketika orang baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah kita didengar oleh dedaunan, talbiyah kita didengar oleh bebatuan, talbiyah kita didengar oleh pepohonan, maka bebatuan, pepohonan akan memintakan ampun untuk kita yang membaca Alhamdulillah. Jadi ibu sekarang misalnya nanti ketika sudah berikhram baca talbiyah, didengar oleh batu itu memohon rahmat dan ampunan. Didengar oleh cangkang aqua memintakan ampun dan rahmat. Untung semakin keras berarti apa? Semakin banyak, semakin jauh suara kita didengar. Berarti semakin banyak benda yang memintakan ampun untuk kita. Alhamdulillah, itu bacaan talbiyah. Apal? Sok dites ayeuna tanpa saya sok babarengan si semangat supaya engkena umrona sehat sok sing semangat ya sok dicirian kukuring lamun anu cicing wae berarti teu apal sok babarengan 1 2 3 ayah kembali nyanyi sigana artis ya mah ya artis belanakan ya. Jadi bu ketika membaca labaik itu mah jangan dilakukan lah keder malah nanti nyambung tuntungan manu lalaki nepi ka dieu eta mah kakara maju akhirnya mah teu bareng kecuali lamun urang arek nganturkeun umroh mah di mobil. Jadi mana biasanya sok rada dihaleuangkeun cek urang Sunda mah. Jadi ketika orang ketika sudah berihram kita baca biasa saja ya, biasa saja. Jadi wayahna apalkeun banyak. Tadi kan ada Bapak calon jamaah apa saja doa yang dihafalkan itu 1 bacaan talbiyah. Catat Pak ya. 1 bacaan talbiyah. Nah, sekarang kita akan berangkat menunaikan ibadah umroh insya tanggal 29 ya. Mudah-mudahan lancar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Amin ya. Nah, sebelum kita memasuki materi pokok, tentunya saya berpesan ke seluruh calon tamu Allah. Yang pertama, saat ini yang wajib kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Ya Allah, terima kasih Kau takdirkan aku, Kau takdirkan kami sekeluarga bisa ibadah umroh. Bisa ibadah umroh. Di luar we presiden mah kopi. Ya. Jadi bisa ibadah. Jadi alhamdulillah. Kenapa? Karena ibu, ibadah umroh, ibadah haji adalah betul-betul panggilan Allah dan anugerah Allah terbesar bagi seorang hamba yang muslim. Karena apa? Banyak kenyataannya di tengah masyarakat, orang kaya, orang mampu, sawahna lega, imahna mewah, mobilna loba, tapi kenyataannya aya anu teu mangkat haji atanapi teu mangkat umroh. Aya teu Bu? Banyak ya, bahkan mungkin saudara kita diajak ka Mekah sieun bising di dituna leungit ya, besing di dituna cenah digebugan da di dina tukang ngagebugan batur
Gitunya sok sieun, sok aya bahasa kitu nya Bu, cenah sieun. Sok aya nu nyebutkeun kunaon can umroh, urang mah can bener. Gitunya nungguan bener. Iraha. Ya, justru Allah manggil kita umroh itu supaya kita jadi orang yang sugan we balik umroh mah rek ngigel ge era. Sugan we balik umroh mah reka dombret ge isin. Ya beli Bo. Kula ke wis umroh isin. Jadi batur mah nonton dandutan eta mah di tukang we, di tukang panggung. Sarua bae. Ya. Jadi mudah-mudahan udah yakin berarti ini adalah panggilan Allah untuk memperbaiki diri kita, untuk melebur dosa-dosa kita. Ya, Bu. Ya. Jadi itu bersyukur alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah saya tidak punya sawah, saya tidak punya empang, ternyata saya bisa itu adalah panggilan Allah, murni panggilan Allah. Tidak bisa direkayasa oleh manusia. Panggilan Allah. Ya Bu, kadang-kadang uring gaduh cerita Bu. Aya jalmi, ada orang punya sawah mun 50 bata, dipelakan sampe. Pelakan sampe, jadi tina melak sampe teh, sampena diical, diiderkeun. Sampe sabaraha sih sakilo? 3.000, 2.000, tapi kuleukeun tiap hari jual sampe keliling-keliling. Jangka 10 tahun mangkat haji, mangkat lo haji nya lahana dijual. Jadi lain ladang sampena, jadi lahana nu dijual. Jadi lahana nu suatu kersaning Allah. Ya gitu. Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah dipanggil menjadi tamu Allah. Kedua, setelah bersyukur kepada Allah, yang kedua apa? Luruskan niat kita. Bebenah niat urang teh rek ka Mekah, urang teh rek ka Madinah teh lain rek jalan-jalan, lain rek tamasa, lain arek ningali tangkal korma, lain arek ningali onta. Tapi saya umroh, saya ibadah umroh itu semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridho Allah. Karena apa? Ketika seseorang sudah mendapat ridho Allah, insya Allah dia akan menjadi orang yang bahagia dunia dan Biar orang tidak manggil haji ketika saya pulang dari haji, tidak masalah. Biar orang tidak memanggil saya haji setelah saya balik umroh, no problem. Tidak jadi mas. Yang penting saya sudah haji, saya sudah umroh. Kadang-kadang kan Ibu, di tengah masyarakat ada orang yang manggil haji ka urang anu kakara umroh aya teu? Aya, robah jadi ayah hajina. Tapi kadang-kadang aya masyarakat yang tidak mau manggil haji kanu umroh mah. Ya, sampai begitu manggil haji teh, Pak haji reka mana? Sampai ditarik deui, eta mah umroh. Eta mah umroh, sampai ditarik asanya nyebut haji kanu umroh. Aya teu Bu? Lamun aya nu kitu, Ibu Malik sampeurkeun, aing mah umroh ge bisa, sia mah golok-golok tuh ieu. Bukan. Saya mah umroh pun bisa, maneh mah encan boro-boro ka Mekah. Kitu nya, Bu. Eta galak-galak teh kita umrohna mabur teh ya. Lain mabrur, mabur naik kapal. Ya umroh mabur. Jadi niat karena
Saya sudah haji, saya sudah umroh. Banyak yang tidak memanggil saya haji, banyak. Ayah nyebut kasep, ayah tak kuring kasep reka mana? Ya teh bohong, tak bener nyebut kuring kasep. Ya, ayah nyebutkeun ujangkeun we, mal mantak nambahan rizki, mal mantak ngurangan rizki. Geus tidak peduli sebutan, yang penting mencari ridho Allah. Ya punya, mencari ridho Allah. Sudah, kalau orang sudah dapat ridho Allah, siapapun dia, petani, pedagang, pelayan, tukang sasapu, nelayan, no problem. Karena nikmat yang terbesar, nikmat yang paling tinggi derajatnya adalah ketika kita mendapat ridho Allah. Dua, ya Bu. Yang ketiga, setelah kita luruskan niat, setelah kita ngabebenah hati, memanage hati karena pelaksanaan ibadah umroh, yang ketiga yang juga tidak kalah pentingna nyaeta belajar ilmu manasik. Awas Bu, kadang orang mau belajar, kadang orang mau berangkat umroh, giliran jadwal manasik masih ke kebon, masih ke pasar, bahasana nyaah. Padahal apa? Jauh lebih penting belajar ilmu manasik. Bagaimana ibu akan bisa, bagaimana cara tawaf, bagaimana cara sa'i, bagaimana cara niat. Kalau ibu tidak belajar, maka hukumnya wajib belajar ilmu manasik. Tinggalkan semua kegiatan dulu kalau ada manasikan. Karena Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubad, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segala amal apabila tidak disertai ilmu, mardudatun tertolak, la tuqbalu tidak akan diterima oleh. Maka belajar ilmu manasik penting, hukumna wajib. Sekalipun kita tidak mungkin hafalah doa-doa mual mungkin dari awal sampai akhir, mual mungkin, biarkan. Yang penting kita tolabul ilmi, kita hadir, dan paling tidak kita kan nanti ada gambaran. Karena insya Allah kan kita selama di sana akan dibimbing oleh mutawib, diarahkan. Tetapi kan kita harus punya pegangan ilmu yang akan mendampingi perjalanan ibadah kita. Ibunya ilmu, makanya sing rajin lamun manasikan teh sing setelah manasikan baca-baca kayak diberekan bukuna lieur Pak Haji ya tuh geus we buku teh dibeulem, kertasna diseduh jeung kopi sugan we asup kabeh nya asup etana ari doa namaang untung nabo doa yang segitu banyaknya Pak tadi, untungnya ya semuanya hukumnya sunnah. Jadi ibu tidak hafal satu pun, yang penting tawafnya benar, sa'inya benar, tahallulnya benar, berikhramnya benar, insya Allah sah. Insya Allah ibu tawaf manyun wae, balem wae, nya sah. Sing penting puteranana bener arahna. Ibu sa'i cicing wae, nya balem wae, ibu tetap sah. Sah, tapi piraku tuh mahal-mahal, jauh-jauh. Nya teh Bu, balem wa meureun robana atina fid dunya hasanah mah apal meureunan? Apal, da eta mah doa favorit urang. Makanya malaikat lagi nyatet nanti bari cicing lah, coba teuing apal lagi. Cek malaikat geus apal si eta mah hasanah deui. Nah gitu kajen. Dan ternyata doa Robbana atina fid dunya hasanah itu luar biasa. Doa ringkas tapi isinya banyak. Robbana atina fid dunya hasanah, hartos da kieu. Robbana du pangeran abdi atina, mudah-mudahan maparin Gusti ka abdi fid dunya hasanah, di dunia kahadean, kemudian di akhirat kahadean. Ayat ulama Syekh Ahmad Imam Ahmad nafsirkeun atina fid dunya hasanah, hasanah di dunia teh al ilmu wal ibadah.
Ilmu jeung ibadah. Lamun jalma keboga ilmu di dunyana bari sok daek ibadah, berarti dia mendapat hasanah. Wa fil akhirati hasanah, dan hasanah di akhirat adalah surga. Nah, tawaf robana atina fid dunya hasanah. Kabeneran boga pamajikana dua, si hasanah jeung markona. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati si markona ngambek. Bapak mah nyebutna hasanah wae, obong-obong pamajikan ngora daripada ribut. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati markona. Jadi terjadi paseha. Ya, tuh. Natina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu doa, ya dok. Nah, jadi belajar ilmu nasib, belajar insyaallah ya, nanti satu persatu lah. Yang penting mah tadi satu talbiyah. Setelah itu ibu ya, kita tadi bersyukur. Kedua, luruskan niat. Ketiga, belajar ilmu manasik. Ngaji, tolabul ilmi kan ngenahan dia ganjaran menang kue menang ya. Alhamdulillah. Ngantuk-ngantuknya kajen lah. Sok ngantuk karek ngantuk mah. Dadina ngaji mah biasana tunduh. Leres teu Bu? Biasana mah tunduh. Da aya setan ngaranna si wasnan. Setan wasnan teh setan anu sok ngaganggu jalma anu keur ngaji. Jadi ustadnya ustad, manehana nama ngadahdir. Ieu giliran bubar geus balik ngaji, misunderstanding, salah pengertian. Pak Ustad nurun anu ngajelaskeun fardu wudu. Fardu wudu kawiji niat, kadua ngumbah beungeut, katilu ngumbah panangan, ya. Nah, kaopat ngusap sirah anu alit. Padahal ngusap sirah saalit, saketik akhirna mah kana sare ngusap sirah anu. Jadi aya bapak-bapak keur waktu wudu teh muka sarung, diusap sirah anu alitna. Ya batal wae meureunana. Ya, da tadi sare wae. Ngundutan. Batur mas ngusap sirah sa alit, ieu mah ngusap sirah anu alit. Boga teu sirah. Boga geus anu teu. Teu boga sirah alit, berarti randa. Ya. Tong serius teh nya, nundutan lah. Tuh. Nah, sudah. Sekarang Ibu, apa sih keuntungan orang yang haji atau umroh? Ya, pangbibita ti Kanjeng Nabi, pangbibita ti Gusti Allah. Sabab urang manaon sengaja Allah sok ngabibita hiji amal pahalana ieu supaya jadi motivasi. Urang tetap ibadah nama karena Allah, karena ada pangbibita, karena ada bisyarah, maka kita semangat melaksanakannya. Tidak salah, Allah sudah jelaskan, kemudian Rasulullah sudah jelaskan, ternyata orang yang haji, orang yang umroh pahalanya luar biasa. Tidak ada artinya uang 50 juta, tidak ada artinya uang 30 juta dibandingkan fadilah, keutamaan, keberkahan yang akan diperoleh bagi mereka yang sudah haji atau sudah umrah. Pertama, apa Bu? Orang yang haji dan umroh disebut wafdullah, tamunya Allah. Jadi ibu nanti akan jadi tamu Allah, tuan rumahnya Allah. Berarti kalau orang sudah menjadi tamunya Allah, berarti tamu istimewa, orang yang dikasihani, disayangi oleh Gusti Allah. Kita jadi tamunya bupati saja sudah bangga. Kita jadi tamunya presiden apalagi. Tapi orang yang haji dan umrah bukan lagi tamunya manusia, tapi tamunya Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu. Nah, urang rek jadi tamuna Allah, ari tamu kudu ngajaga etika.
engke di Mekah teh kudu dijaga teh akhlak teh da urang teh keur namunya Bu. Ibu kedatangan tamu, aya tamuna songong, kira-kira urang sebagai tuan rumahna jengkel teu? Jengkel. Eta tamu teu uluk salam-salam acan. Eta tamu kakara gegek roti 10 beak. Nah, jengkel teu Bu? Ya makanya harus ada etika. Makanya masuk kota Mekah ada etikanya, masuk kota Madinah ada etikanya. Wah, lamun dijabarkeun satu-satu mah manasik moal anggeus saminggu. Mayar nage mahal. Udah Bu, paling tidak punya gambaran etika. Jadi masuk kota Mekah, kita jadi tamu Allah. Apa janjinya kalau kita jadi tamu Allah? Al-Hujjaj wal Umar wafdullah. Dalam hadisnya, orang yang berhaji dan orang yang berumrah itu tamunya Allah. Satu, apabila dia berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah. Maka di ditu lamun keur ibadah umroh doa seueur-seueurna, doa loba-lobana, doa panjang-panjangna. Lamun perlu ditulis di ayeuna dina buku leutik. Ya Allah, loba utangna mudah-mudahan lunas. Kadua, ya Allah, anak urang can kawin mudah-mudahan meunang jodoh. Katilu, ya Allah, hayang kabeuli mobil Fortuner. Terus kaopat, ya Allah, hayang kabeuli sawah. Terus we ngajejer. Nya mempeng di ditu karena geus di ditu mah sok poho Bu. Kaalaman kukuring waktu pertama ka Mekah, arek ngadoa naon nya? Poho. Makanya ditulis baca di hareupeun Ka'bah. Ya Allah, ya Allah, teu naon. Ya. Atawa lamun perlu loba teuing Pak Ustad, mun sabaraha lembar mah sabuku. Encan anu nitip. Doa tinggal kaos kieu. Ya Allah, anu aya di buku ieu kabulkan ya Allah. Amin, geus beres. Kabawa kabeh berarti. Ya, kabawa kabeh. Gampang nanu hese, nanu hese. Mudah. Laras teh Bu. Ya itu. Jadi wafdullah apabila berdoa dikabulkan oleh Allah. Kemudian apalagi Bu wafdullah itu apabila dia memohon ampun maka akan diampuni oleh Allah. Tak iya anu pokoknya Bu. Kan urang teh loba dosa teu Pak. Jeung ibu kira-kira lobaan mana? Kalau loba ibu-ibu ngaku berarti Pak. Banyak ibu banyak bapak. Banyak ibu. Si bapak rek nyebutkeun banyak ibu pamajikana aya. Ke balik umrohan balik ngemanasikan gelut di imah. Ya. Pokona mah geus lah urang mangaku kabeh ge loba dosanya Bu. Loba dosa itu ciri jelema loba dosa mah beda Pak dina beungeut nage make kerudung nage mencong loba dosa nya hayang apang teu dosa kita banyak enggak maksudnya hayang apang teu loba teu dosa urang. Jadi ada caranya Bu, ada cara tes kita ini dosanya banyak atau enggak. Dites sorangan di ditu entong jeung batur era. Dites engke balik dari pengajian, coba tes saya itu dosanya banyak atau tidak. Ibu lamun siang-siang mah loba jelema peuting lah. Nya rada peuting geus sepi nya. Datang kawalungan anu gede. Di Cijengkol ke, langsung Sukamandi mah atawa di Royek. Kitunya geus di sisi walungan ibu bari peureum maca bismillah 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sanggeusna beres 11 kali baca bismillah, pek ibu lempang. Nyebrang eta walungan. Lamun ternyata suku ibu ngambang nincak di luhur cai, berarti ibu bapak teu boga dosa. Tapi lamun ibu begitu nincak cai tilelep kemudian komo bari aya buaya berarti dosana loba. Sok tes sorangan kaditu kawalungan isukan nya lamun perlu dibelanakan
sekalian aja buayana. Nah, karena biasanya dosa, Bu. Dosa teh meledos teu karasa. Dina kitab ta'rifat mah adzanbu ma yahjubuka anillah. Yang namanya dosa itu adalah sesuatu yang menghalangi engkau dengan Allah. Semakin banyak dosanya, penghalangnya semakin tebal. Semakin orang tidak punya dosa, jarak dengan Allah semakin dekat. Maka pantas para wali-wali Allah sekali berdoa dikabulkan. Karena seolah-olah tidak ada jarak, tidak ada dosa yang menghalanginya. Maka mudah-mudahan orang teh balik umroh mah dosana ngurangan leungit, insyaallah leungit ke nyieun deui umroh deui gitu nya. Nyieun deui umroh deui. Ceuk Pak Haji urang mah tos geuningan si eta mah Pak Haji teh kanceuh tas umroh teh loba duitna urang mangke sataun deui mangkat deui. Teu deui mangkat deui, mending-mending teu koid. Lamun isde itu bisa insyaallah. Jadi bakal diampuni oleh itu sudah itu orang hujjaj wal umar. Ya. Kemudian orang yang haji dan umroh, orang yang ibadah haji dan ibadah umroh, konon apa? Insya Allah nafkahnya, biayanya akan dilipat gandakan oleh Allah 1 lipat 700. 1 lipat 7. Awas, ini sering banyak salah paham. Maksud 1 lipat 700 itu bukan berarti 1 kali 700, tidak. Kalau 1 kali 700 berapa? Pak Gandhi. Ya kebetulan jamaah kita sekarang ada pengacara. Bapak ini pengacara, ibu-ibu lamun urusan naon tah, Pak Gandhi jamaah orang kebetulan ada pengacara. Meureunna ari babaturan mah murah. Gitu nya. Babaturan umroh mah meureun murah. Alhamdulillah ada pengacara. Kemudian ada Ustadz Duasat Udung tuh dari ya ada Ustadz, ya banyak Ustadz insyaallah dari Srengseng. Ya, ada pengusaha, lamun kurang duit pinjem. Da naon gede ganjaranna sugan we umrohna diterima gara-gara nginjemkeun duit. Pak Haji nginjem sabaraha 1 juta kayak bayar 15. Gelo. Di Mekah arek ngarentenkeun. Naudzubillah min kajen bayar 1 juta deui. Atau syukur-syukur bayar 500 da ieu maranda. Bari ngora mahugi 500. Gitu nya, Bu. Jadi itu. Jadi Ibu Bapak ya 1 dilipat 700. Maksud 1 dilipat 700 begini perhitungannya biar hafal. 1 kali 700, 1 kali 7 sabaraha? 7. Kemudian hasil dari 1 kali 7 berarti 7. Jadi bukan 2, kemudian di apa? Dikalikan 2 kali 7 berapa? 14. 14 kali 7 21 21 kali 4 skeder. Itu begitu, Bu. Jadi ternyata saya baca di dalam kitab Al-Hujjaj wal Umar, ya, dalam ibadah haji dan umrah, ternyata apa? Dari lipatan 20 saja sudah sekian juta pahala yang akan kita dapat. Apalagi ini lipat 700. Masya Allah. Ibu sekarang manasikan dari Sarengseng, dari Sukamandi, kadia make mobil, make motor. Kalau pakai motor habis 1 liter, dibalas ku Allah, berarti 1 liter kali 700 lipat. Karena apa? Karena biaya kita ke sini itu kan masih dalam rangka haji dan umroh, dalam rangka ibadah Ibu sekarang manasikan biak rokok samsu sabungkus, lipat 700 samsu. Makanya keur manasikan mah rokokna roda alus, entong jinggo minimal samsu. Komo bari kasim kuring mere ongkoh mah. Pak Haji Dedi naon rokona Surya 16 beres sabungkusan kan lumayan ya urang meureunnan teu kudu meuli saminggu mah. Ya tage lamun ngarti. Gitu nya, Bu.
Satu kali itu pengacara dewa, pengacara terbuka duit buku. Can aya klaim, klien, can aya klaim, lain klaim lain. Ai klaim mah pantingan cengan gas, gitu ya. Tuh, jadi 1 kali 700 lipat. Masya Allah, alhamdulillah. Itu hadis Rasulullah, bukan kata Pak Haji Dedi, bukan. Itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya ketika kita mengeluarkan sedekah, kemudian halal bihalal, ya semuanya dibalas karena dalam rangka ibadah umroh. Ya, kadang ibadah umroh ada halal bihalal era, urang mah era ibadah umroh halal bihalal arek syukuran era. Yang Bu, tong era sedekah. Ya, sedekah. Biarkan mereka ngomong apapun, saya maniat, saya rezeki sugan we tatangga ngadahar. Ya, sugan we doana. Kan kurang hadaran halal bihalal itu kan intinya minta doa, minta maaf. Karena perjalanan kita jauh, Bu. Mual aya, Bu, perjalanan seperti reka Mekah. Saya sering jarah ka Wali Songo. 4 hari. Alhamdulillah penjarahan Jawa mah istilahnya terutama di dia hampir ke penjarahan KB. Saya nanti tanggal 5, 6, 7 akan berangkat Jawa Tengah sampai ke Megalang Gunung Pring. Kemudian nanti akan jarah lagi tanggal 13, 14 keliling Banten. Semuanya Bu, tara sedih, tara nangis. Ya, tapi giliran areka Mekah cerik Bu, teka rasa. Cerik, yakin nangis. Seolah-olah orang mau berangkat umroh masih garek ditinggal mau tenyaan. Arek ibadah umroh masuk gerak ibu. Lamun teu cerik wae. Gitunya cerik we. Sedih, bahagia ongko campur aduk. Gitunya sedih, makanya perjalanan yang mengesankan, perjalanan spiritual yang mengesankan. Itu ya Bu itu. Nah, kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, bapak-bapak calon tamu Allah. Nah, setelah paribasana apa? Kita mendapat apa? Pahala tadi dilipat gandakan apa? Orang yang ibadah umroh, ya Bu, orang yang ibadah umroh nanti kan akan mendapat lipatan pahala ibadah di sana, baik di Mekah atau di Madinah. Sholat 1 kali di Masjidil Haram maka sama dengan sholat di Subang 100.000 kali sholat. Coba 1 kali ibu sholat subuh misalnya di Masjidil Haram sama dengan sholat subuh 100.000 kali di Subang. Kalau coba kita hitung, kalau kita ingin punya nilai sholat 100.000 kali, berarti kita harus punya umur 277 tahun. Kira-kira orang nepi moal umurna 270. Moal, ayeuna 50 ge loba anu dirasa. Nya teh Bo. Diuk, rada lila, cangkeng, pegel. Nangtung rada lila mata geus kunang. Terus tebo dahar warem teuing komo ngadahar ieu mantap. Geus rupa-rupa. Apalagi usianya 270 tahun. Makanan tong salah aya jamaah haji, jamaah umroh, balik haji balik umroh teh salatna eureun. Naon pokna cenah nyesa keneh aing mah Pak Ustaz. Sok soba ayeuna 270 lamun uing umurna 70 sesa 200 pamajikan 70 deui 200 dicokot 70 130 anak 2 enggeus bakana sakeluarga teh salat kabeh leuwih keneh. Bu, makanan di sana. Ibu di sana sodako 1 real sama dengan 100.000 real. Begitu dilipat gandakan. Dosa pun demikian. Ketika ibu berbuat dosa di tanah haram, maka dosa pun dilipat.
ibu di ditu keur cicing di hotel keur ngobrol jeung tatangga ngomongkeun tatanggana tanda urang mah koretna mere GHC mere cet jahe nah sagua jeung ngomongkeun 100.000 kali tah makana nepi ka ditu lakban mulutna dilak terutama awewe makana siap we lakban meuli pokona bulai mangkat teh dilakban bae kunaon urang mah beusi ngomongkeun batur dan di dieuna biasa begitu pahalanya. Baca Yasin 1 kali di sana sama dengan baca Yasin 100.000 kali. Itu di Masjidil Haram. Bagaimana kalau kita di Masjid Nabawi? Karena kita pasti ke Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi, sholat di Masjid Nabawi 1 kali sama dengan sholat di Sukamandi, sama dengan sholat di Subang 1000 kali. Coba di sana 3 hari, 3 kali 5, 15 waktu berarti. Misalnya kalau 3 hari, berarti 15 waktu di sana kita sholat. Kali 1 kali sholat 1000 kali. Kemudian sholat di Masjidil Aqsa. Besing ibu hayang ka Masjidil Aqsa kali itu ka Palestina. Sholat di Masjidil Aqsa pahalanya 500 kali. Ternyata Masjidil Aqsa itu luar biasa. Selain masjid 3 tadi, sholat dimanapun ibu datang ke Al-Jabbar. Nah, kan Al-Jabbar terkenal di Bandung. Ibu-ibu majlis talim kadar itu kabeh kudungna nganjuk, seragamna nganjuk, di ditu foto-foto sholat angger sarua jeung sholat tadi musola ieu rumah makan. Ibu ka Istiqlal megah, kemudian di Solo ada Masjid Zayed, CC Zayed. Sama pahalanya kecuali di 3 masjid tadi. Makanya kuring mah ka Al-Jabbar rencanya rek naon ibu-ibu majlis talim Pak Haji, ayo turang ka ditu. Rek naon? Gitunya. Jalan-jalan duka lah mun niatna jalan-jalan mah. Gitunya. Gitu. Makanya alhamdulillah kuring mah encan. Ibu mah geus ya, Bu? Moal 2 kali, 3 kali. Gitunya ka ditu. Ngadadak pasya jeung salakina. Hayang ka masjid Al-Jabbar teu nanaon kali-kali jalan-jalan mah nya Bu. Tong cicing wae diim. Karena itas jalan-jalan masuk berada beda ya pikiranana ge. Nya rada segeran lah. Gitunya rada segeran. Pikiran rada segeran, hutang gede. Gitu. Ya Bu. Tuh, jadi begitu. Ya. Jadi apa istilahnya sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali, sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali. Dan apalagi Bu pahalanya orang yang beribadah haji dan umroh, insya Allah dosanya bakal diampuni Allah kayaumin waladatu ummuhu, seperti baru lahir dari rahim ibunya. Alhamdulillah. Terugi 50 juta CF, dosa kita diampuni oleh Allah. Ya, entong nyieun dosa deui, balik umroh mendingan pae. Embung. Nah, nya cenah hayang bersih dosa. Nah, masih betah. Ternyata di dunia teh betah kacida. Leres teh, Bo? Sanajan susah ge betah di dunia teh. Ayeuna tanyakeun kanu susah, lamun ditawaran pae, daek moal hutang loba pae we mang embung. Saking betahna hirup di dun, tapi betah-betah ge aring geus waktuna mah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Giliran waktuna mah eueuh nu bisa iraha ibu heula mangga kuring mah pandeuri. Nya ibu we heula kuring mah pandeuri. Pak Haji urang mah panjang pisan umurna batur geus paeh kabeh urang sorangan. Hese ta mah samu rek buburna. Panjang teuing. Ya, itu Bu ya. Insya al-umratu ilal umratu kafaratun lima bainama wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur, umrah ge mabrur, insyaallah balasana surga. Ari mabrur teh naon? Kan sok aya bahasa urang mudah-mudahan jadi haji mabrur, umroh
mabrur. Naon ari umroh mabrur teh, naon ari haji mabrur teh. Intina ciri haji mabrur, ciri umroh mabrur teh banyak, tapi intina makilah perbuatannya, amalnya lebih baik daripada sebelum berangkat. Gitu garis besarnya. Sameme umroh koret pisan. Balik umroh berehan. Ya, balik umroh nemen pisan. Eta mah lain mabrur, tapi medit. Ya, Bo. Tadina sholatna sorangan we di imah, balik umroh mah sering berjamaah. Gitu. Tadina mah aya batur teh boro-boro lamun ditanya ku batur teh hasem we si eta mah mukana hasem. I balik umroh mah seserian we batur ge. Berarti mabrur. Bi eta mah can umroh mah ditanya ge balem wae. I balik umroh mah cacakan keur sorangan. Seuri wae. Wah boa-boa kasambet di Mekah sudah. Jadi berubah. Tadina sholatna fardu unggul. I balik umroh mah ditambahan qobla ba'da. Tadina mah sameme umroh geus qobla geus ba'da ditambahan dua. I tadina mah geuningan sameme umroh teh teu boga hutang, balik umroh mah ngagedean. Ya. Jadi berubah dari sesuatu yang tadinya baik menjadi lebih baik. Tadi dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Itu namanya Siapa yang bisa menentukan mabrur? Lah urang manggeus tong silih sangka. Nanti Bu, urang masing penting ngadu ya Allah, sanajan saya dengan penuh kekurangan. Sanajan saya ibadah umroh dengan penuh kekurangan, kurang sempurna, tapi Engkau Maha Pengasih dan Penyayang, Kau tidak butuh ibadah umrohku, maka terimalah ibadah umrohku yang masih penuh dengan Allah Maha Kuasa. Laras Bu, insya Allah. Konon ibu orang yang sudah haji dan udah umroh, insya Allah tadi balasannya hayang ka surga mana Bu? Ditanya. So hayang ka surga mana Bu? Besing malaikat nanya hayang ka surga mana Bu? Lamun salah nyebutkeun anak. Hayang ka surga mana? Apal teu ngaran surga? Teu apal ke lamun malaikat buah hayang surga ka mana? Terserahlah. Ge diasupkeun ka neraka teu apal. Surga itu banyak, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuld, Darussalam, Darul Jalal. Kuring mah apal. Makanya lamun ditanya ku malaikat teu hayang ka surga mana? Gitu. Dan ibu, Bu hayang ka surga mana? Cicing we cik malaikat ka surga jahim we nya. Padahal eta teh ngaran neraka. Teu apal teh. Bu, ka surga. Surga itu adalah tempat kembalinya kita. Wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu. Kitab Syu'abul Iman. Gitunya. Jadi artinya apa? Tempat kembalinya kita insyaallah pokoknya mah di surga manapun yang namanya surga mah pasti enaknya mal aya surga teu enak. Pokoknya mah ya Allah biarkan saya di surga terendah pun biarkan saya di surga. Karena surga itu adalah kenikmatan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Kenikmatan yang tidak pernah terlintas di hati, kenikmatan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, dan kenikmatan yang belum pernah kita rasakan ketika di dunia. Itu adalah dan insya Allah itu akan diberikan bagi mereka yang sudah umroh mabrur. Amin ya rabbal alamin. Coba jam Pak. Bisa berapa jam? Kurang tuh. Nah, oke. Tong lila. Itu baru hikmah. Nah nanti kita sedikit. Nanti kan untuk pertemuan kedua makan praktek ya Bu. Praktek. Karena ibadah umroh, ibadah haji itu harus praktek. Kalau tidak praktek repot. Ya Bu. Ibadah haji, ibadah umroh itu punten-punten wae. Ketika kita belum ke sana moal bisa dibayangkan kumaha sana jangan dipikir moal bisa kabayang.
Ya paling tapi kalau kita sudah ke sana, oh betul. Tidak, Bu? Betul. Nah, jadi begini, Bu. Ibu nanti akan berangkat ke Baitullah. 2 kota suci Mekah atau melalui pesawat Saudi Arabia, kita terbang selama 9 jam 20 menit. Ibu di pesawat itu 9 jam 20 menit. Mual jauh ti eta. Karena insya Allah di PT Uhud Wisata Amanah dari semenjak berdiri tidak pernah transit satu kali pun. Jadi selalu jos langsung ke Madinah atau langsung ke Mekah. Ya, di sana kita naik pesawat biasa, baik pesawat Garuda dengan jamaah yang lain. Alhamdulillah mungkin jamaah keberangkatan ini ya memang hanya 40 lebih lah, karena pengalaman, Bu. Kenapa Uhud ini tidak memberangkatkan sampai ratusan? Karena pengalaman, kalau terlalu banyak repot ngurusnya. Jadi sedang mah 40-50. Jadi kageroh cik urang Sunda teh mah. Kalau terlalu banyak repot, Bu. Makanya sengaja mendingan didua kalikan. Sekarang 40, nanti akan 40 daripada 40 sampai 100 digabungkan. Sudah pengalaman biasanya repot luar biasa. Jadi enak saeutik kageroh. Jadi lamun anu leungit teh mah kanyahoan. Sabi anu ka mana? Di WC teu kaluar-kaluar teu bisa. Ya. Asup ka WC pesawat bisa asup teu bisa keluar. Kumaha ye? Ya. Akhirnya mah apa, Ibu? Punten, banyak orang yang di pesawat itu tidak bisa ke WC, ngoncina teu bisa nya teu, Bu. Akhirnya mah duaan bapak jeung ibu. Bogo aya wastafel, panti bisa bungkul. Kiina teh di wastafel majalkeun eta teh WC. Ya kejadian kitu wastafel teh bau-bau teuing, bau jengkol, ternyata yang kiih di dinya. Karena di pesawat itu tidak boleh menggunakan apa? Air. Lamun menggunakan air diperbolehkan yang meureunnan. Naon Kak? Kelabu. Ya itu ya, jadi itu. Nah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, nanti ketika kita mau berangkat, ya, kita berarti kan sholat safar heula, ya Bu, sholat sunat safari, berangkat dari rumah sholat sunat safar. Sholat sunat safar nanti dipimpin sama Pak Ustadz kalau nggak bisa, ya. Nanti setelah sholat sunat safar keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian tulis surat Al-Hajj ayat 27, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laraduka ila ma'ad, upami telepat maeta surat Al-Hajj tempel di kamarna masing-masing. Insyaallah nulis eta teh urang bakal balik deui ka kamar urang alias salam teu bisa ka Pak Ustad. Tuliskan Pak Ustad dia bere Pak Ustad na 500.000 mah gitu. Entong ka Pak Ustad koret mimpin tahlil dibere sabungkus cenah tibang pagawean sakitu. Ai bang nibangkeun majarkeun gampang macul sapoe ge mun 100.000 Pak Ustad tibang 5 menit mun hayang 100 geus di tangah doa sorangan wae tan. Lamun teu pabeulit teu nepi-nepi. Henteu, Bu. Makana kuring kaos kitu lamun ngaji halal bihalal lain nu badi halal bihalal kuring geus manggil kade ta bayaranana ti ayeuna tuh ya itu. Kemudian sholat sunat safar berangkat ke sana, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berangkat sodakoh ala kadarna sodakoh ngariung heula kan biasanya maca yasin naon kada apa niatkeun waktu sodako, ya Allah, saya titipkan perjalanan saya, keselamatan keluarga saya yang ditinggalkan dengan sodako yang saya keluarkan. Maka insya Allah sodako itu akan menjaga bapak dan ibu dan menjaga keluarga yang itu sodako, tuntunan anak itu. Jadi ketika mau bersodako
ketika mau berangkat titipkan ke Allah. Ya Allah, saya titip dengan sedekah ini, jaga keluarga saya yang ditinggalkan, jaga selamatkan perjalanan saya. Insya Allah sedekah itu akan mengiringi kita menjaga selama perjalanan kita ibadah haji atau ibadah umroh. Enggak jadi sering potoma. Taya buat jelis 3 kali berturut-turut umroh. Ya alhamdulillah bos. Nah 3 kali berangkat berturut-turut. Ya alhamdulillah. Loba duitna. Ya yang keempat. Betul ya alhamdulillah. Tuh, jadi begini. Ya, setelah berangkat Ibu, nanti kita di Madinah. Prosesnya sebentar. Nantilah kita jelaskan rukun-rukun maun untuk pertemuan yang kedua ya. Jadi pertemuan yang kedua khusus rukun-rukun umroh, syarat-syaratnya, kemudian langsung praktek. Jadi sekarang kita perjalanan ke Madinah. Di Madinah Ibu, akan apa kita di Madinah? Mau apa kita di Madinah? Pertama, ketika kita datang ke Madinah adalah kota Nabi, Madinatul Munawwarah disebutnya ya, kota Nabi. Insya Allah keberkahan Madinatul Munawwarah sekian kali lipat daripada keberkahan kota Mekah, karena doanya doanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Di Madinah Ibu perhatikan, jamaah umroh di sana yang paling pertama adalah kegiatan sholat di Masjid Nabawi. Tengetkeun, kegiatan sholat di Masjid Nabawi. Berarti kalau kita 4 hari di sana, jangan tinggal berjamaah di Masjid Nabawi. Ya Bu? Kalau jamaah haji itu tinggalnya 8 hari. Karena apa? Ngudag arba'in. Karena jamaah haji itu ada jatah sholat 40 waktu berjamaah di Madinah. Makanya jamaah haji itu diberi waktu 8 hari di Madinah. Kalau jamaah umroh itu 3 atau 4 hari. Selama di sana jangan tinggal berjamaah. Lamun orang kebetulan ada halangan tidak bisa berjamaah dengan imam ratib atau imam pokok Masjid Nabawi, kita bisa berjamaah dengan teman kita. Yang penting berjamaahnya di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi di sana banyak tong-tong kecil yang dari plastik, itu semuanya air Zam-Zam. Ibu kalau pengen air Zam-Zam di Madinah, minumnya ambil dari tong-tong kecil yang ada di masjid, di dalam masjid, entong di tempat wudhu. Kadang-kadang kan ada jamaah mawa aqua di tempat wudhu, di keran di luar, masukin cai karena aqua, majarkeun teh Zam-Zam eta mah cai laut anu geus di olah. Karena maklum tidak tahu. Jadi air Zam-Zam di Masjid Nabawi itu semuanya ada di dalam masjid. Silahkan minum sawarwarna. Di dieu mah sakieu ge mah mahal, makana di ditu mah geus teh jajan nginum air Zam-Zam we. Gitunya. Tuh Zam-Zam. Ya. Nah, nanti di sana di Masjid Nabawi itu Bu, ada banyak tempat bersejarah. Salat di Masjid Nabawi. Yang kedua apa? Mau ziarah ke makam Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi yang letaknya di depan masjid. Bab Jibril ya ada di sana. Nanti ada mimbar Nabi, kemudian ada raudhah kurang lebih 15 meter persegi. Di sana tidak campur laki-laki, perempuan. Dan ingat Bu, sekarang jamaah haji, jamaah umroh hanya bisa ke raudhah kesempatannya 1 kali. Jamaah haji saja ke raudhah itu 1 kali. Karena yang masuk raudhah harus pakai aplikasi namanya Nusuk. Aplikasi ya di Play Store namanya Nanti kita daftar, nanti kita ada jadwal. Bapak anu, travel anu, jumlahnya sekian orang, masuk raudhah adalah hari anu, jam anu. Wayahna, kalau sudah dijadwal Ibu, wayahna tak. Karena apa? Kalau Ibu tidak ikut belum tentu ada masuk lagi, kesempatan lagi. Sakali-kalina. Kalau Ibu pengen sendiri, pengen lagi, daftar sorangan pakai aplikasi kalau bisa. Di sana kadang-kadang ada joki katanya. Anu joki anu ngadaftarkeun bayar 500.000, bayar 200.000, kita bisa masuk tanpa rombongan. Lamun boga duit. Lamun teu boga duit,
Gak cukup sekali. Mereka ketika ada kesempatan dari travel, wayahna. Jangan sampai tertinggal. Dulu Pak, saya ibadah haji 2013 ke Raudhah itu tiap hari. Mau sehari 3 kali, mau sehari 4 kali. Dulu mah bebas, asal urang kieng. Sekarang mah sanajan urang semangat ge dibatasi. Ada aplikasi. Itu ya Bu. Itu. Jadi di Raudhah. Nanti di sana kita akan jarak ke makam Kanjeng Nabi itu. Begitu masuk ke Raudhah, urang antri, urang sholat didinya. Itu Raudhah itu artinya taman surga, karena memang itu adalah taman surga. Di sana mustajab untuk ngadoa. Di sana sebaiknya amba berdoa, kemudian sholat 2 rakaat. Tong loba-loba sholat 2 rakaat karena mereka antri. Cukup berdoa sambil sujud bisa. Karena ibu lamun doa di Raudhah kieu, Rabbana zalamna anfusana wa pasti digero-gero ku askar. Haj, kholas. Haj, enggeus. Gantian. Makana lamun ngadoa supaya entong diganggu ku askar, ngadoana bari sujud. Sok we ngajungkel sujud, arek setengah jam ge malah nu ngaganggu. Busing teu lieur. Sujud lila teuing tempo cengkat sujud gleprak pingsan. Gitu ya? Itu sujud. Nanti begitu keluar Raudhah tinggal belok kiri, Bapak. Tinggal belok kiri langsung, tidak jauh beberapa meter makam Rasulullah. Di sana orang uluk salam. Moal bisa di sana kita jarah kayak orang di Wali Songo, tahlilan ngariung ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad. Moal bisa di sana itu ziarahnya itu sambil jalan, berdiri. Tapi kalau bisa ibu sambil tundukkan kepala, tangan ini kayak seperti orang sholat begini, tundukkan, uluk salam ke Kanjeng Nabi. Salamnya ada sebenarnya khusus, ya. Jadi ya Allah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Engkau Muhammad telah menyampaikan amanah kepada seluruh umat. Leslah hese, kudu apal mah hese deui. Mendingan ge assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habib. Balu eta mah meureun apal. Nanti Bu, assalamualaikum ya Rasulullah. Bari hormat tunduk, bari perasaan gembira, harus dihadirkan perasaan gembira. Ya Allah, begitu gembira, dan harus ada perasaan menyesal. Ya Allah, saya menyesal. Kenapa dulu nggak sempat bertemu Nabi langsung. Gitu ya Bu. Uluk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loba nu titip salam Pak Ustad. Yo titip salam, wah mal kaburu. Mal kaburu karena orang antri. Kalau kita berhenti sejenak saja sudah hajat. Kan aya askar, selalu ada askar. Pokoknya malah anu titip salam tinggal kieu. Ya Allah ya Rasulullah aya nu wiat salam. Nah, pokoknya mah loba ya Allah anu apal. Kitu we geus teu kudu disebutkeun. Kuring ge bare toker waktu haji waktu umroh, Pak Ustaz titip salam, teu kaburu kasampaikeun. Kecuali anu ngamplopna gede tah kakara. Kaingetkeun. Kitu nya. Dah akhirnya apa, Bu? Ya, dah geser sakedik makam Sayyidina Abu Bakar. Hanya beberapa senti, 40 sentian jaraknya. Langsung makam sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq. Tinggal assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Kemudian ngageser deui kira-kira 40 senti makam Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang kedua. Sudah di sana hanya ada 3 makam. Makam Rasulullah, makam Abu Bakar Siddiq, makam Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak ada lagi di sana. Itu rumahnya Siti Aisyah dulu. Nah, di sana 3 makam. Ya, apa keuntungan jalma anu ziarah ka Nabi? Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Kata Nabi, barang siapa yang ziarah ke kuburku, maka wajib mendapat syafaatku. Alhamdulillah, kita dijanjikan mendapat syafaat beliau. Barang siapa yang berziarah ke Nabi ketika Nabi sudah wafat, sama dengan dia berziarah ke Nabi ketika Nabi masih hidup. Berarti statusnya sama, insya Allah kita ziarah ke Nabi sama dengan ketika beliau masih hidup. Alhamdulillah, hilang butuh 50 juta ku eta ge. Ya,
nanti ibu bakal ziarah setelah di makamnya Kanjeng Nabi apa? Jarak kira-kira 30 meter ada pemakaman. Temboknya 4 meter. Di sana makam Baki Gorgon. Makam Bake. Di sanalah 10.000 para sahabat Nabi dimakamkan di sana. Sayyidina Utsman di sana, putra-putra Nabi di sana. Siapa saja keluarga Nabi yang dimakamkan di Bake ada. Makanya anu orang-orang mah silakan kunjungi YouTube saya. Di YouTube saya lengkap syarat umroh, syarat tawaf, kayak dibagi linknya. Saya itu punya channel YouTube khusus. Jadi bab haji, bab ada semuanya. Jadi ibu nanti di rumah bisa disetel. Gitunya, oh rukun haji, rukun tawaf, syarat tawaf ayah di channel YouTube saya. Silakan kunjungi. Kayak dikirimnya. Bari belajar. Tapi jangan lupa subscribe, share. Gitunya, tongkoret ibang minjit subscribe. Bari komen, bagikan, share. Ayah sadayana. Ini masuk Bu di YouTube ya, masuk kegiatan ini insyaallah. Ya, tujuannya apa? Berbagi lah ya. Kadang-kadang kan saya bisa koreksi, mungkin saya ngajinya salah, kan nanti diedit bisa dibuang. Itu dengaran kayak manusia, melepat dari kesalahan. Ya Bu. Itu ya, jadi begitu. Jadi Ibu yang sama dimuliakan oleh Allah, nanti di sana dipakai maka kedua berarti jarah sholat ziar. Nanti kita di Mekah di Madinah akan berkunjung ke tempat-tempat bersejarah napak tilas. Yang pasti berkunjung setiap haji dan umroh, jamaah haji umroh pasti bakal berkunjung ke Masjid Quba. Semuanya pasti, ke Quba mah pasti. Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kenapa jamaah umroh jamaah haji dibawa ke Masjid Quba? Karena sholat 2 rakaat di Masjid Quba sama dengan umrah pahalanya. Ibu sholat di Masjid Quba, misalnya pagi-pagi jam sekian, kata Pak Haji Bibin, kata Pak Haji Tajudin, ibu kita berada di Quba kira-kira 1 jam. Nanti setelah 1 jam kumpul lagi di mobil, di bis. Gunakan 1 jam itu kahiji untuk sholat. Meureun genep rakaat mah kaudag 6 duha 6 rakaat, sholat hajat, sholat tobat. Alhamdulillah Pak Haji urang mah menang 20 rakaat. Alhamdulillah. Ke sesana selfie, sesana foto. Untung ke waktu sholat dipoto, mak pang motokeun ke orang tersolat. Untungan mah sholat. Kendoaan ke geus kegiatan geus beres kakarak selfie, enggak apa-apa. Ya kita bukan ria, tujuannya sugan we batur kadorong. Aduh batur mah bisa umroh jadi Bu. Da ari masalah ria mah aya dina hate urang masing-masing ya Bu. Kajen ngomong dia mah ria meni umroh ge di foto oh mau sia mah teu. Sia dewa. Ya Bu ya. Tuh, jadi di sana Masjid Quba. Kemudian pasti Ibu dibawa ke Gunung Uhud. Ini adalah maksudnya program-program yang pasti ke Jabal Uhud. Kenapa Jabal Uhud dikunjungi? Karena di sana ada makam syuhada 70 orang yang gugur di medan perang yang dipimpin oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Di sana kita ziarah ke syuhada Uhud. Karena apa? Gunung Uhud itu gunung yang istimewa karena kata Nabi, gunung yang akan masuk surga itu salah satunya adalah Gunung Uhud. Kita mah kalah. Saya belum tentu masuk surga. Jabal Uhud mah sudah ada jaminan masuk surga. Di sana jarah ke makam Jabal Uhud. Assalamualaikum kabeh ke dipimpin ku mutawif. Sanggeus jarah selfie meuli barang-barang murah. 2 real, sareal. Uring masuk resep beli apa namanya buah itu nama ngaranna teh anu gede-gede teh. Duh. Enak kita mah. Insyaallah nasi 5 realan. Itunya enak, silakan. Pasti ke Gunung Uhud. Nanti ke jamaah aya ka pasar korma. Di pasar korma jarah meuli korma tadi dinya. Haji halal. Yang korma sakitu lobana pedagang korma cicipan we 2. Ya alhamdulillah wareg meuli nama teu cenah halal. Gitunya hal. Nah, saan orang. Tapi nanti ada ke kebun kurma. Jadi
pasar korma sekali ada kebunnya, ke foto di tangkal korma gitu. Lamun perlu bari naik ke tangkal korma. Nya dipoto ti handap. Bapana make kain ihrom. Jadi adina ge kapoto. Begitu nya. Tuh. Jadi tidak apa? Nanti di pasar pesen saya Bu, kalau jamaah haji jamaah umroh itu jangan lupa beli korma azwah. Korma azwah itu korma Nabi, ada keistimewaannya, tapi azwahnya azwah yang bagus. Kan banyak kualitasnya. Korma azwah itu konon Bu saya baca di nasalah sawios kitab, korma azwah itu lamun jalma kasantet, kepengaruhan batur dia kasantet. Di minuman dimakan korma aja setiap pagi 7 cina insya Allah santetnya hilang. Laun ibu guna istri muda gitunya bere dahar pagi 7 korma itu insya Allah katanya santetnya bakal hilang. Lamun ibu boga orok boga incu masih alit kene ya masih ke nyusu dikian ku korma ojwa nya iya dilepek-lepekeun disuruh dimut. Jadi budak langke bakal cerdas. Tuh, makanya jangan lupa korma azwa mah kudu meser. Tapi korma azwa itu kan sekilo ada 250 real. Yang ayeuna kan 1 real 4.200. Jadi lamun 250 real sabaratus ribu. Entong itu sabaratus ribu. Entong hitung rupiah mal jadi. Ya, mal jadi. Beli rokok sabungkus surya 16 saya di dia mah geus mahal bae 35.000 ayeuna mah. Di ditu mah 25 real. 100.000 lebih. Wah aing marek meuli rokok teu jadi geus tang ngarokok. Mawa jinggo wae. Kitu nya Pak Ustaz Dudung tong ngarokok nggak di ditu mah. Jual rokok wae. Dagang ya. Tuh jadi begitu Bu, korma ajwa tempel-tempel cerdas insyaallah. Makanya pasti nanti Haji Bibin ge, ayo korma ajwa, korma sejen mah yang istimewa itu korma azwa ya, korma Nabi namanya korma azwa. Nanti lamun ibu sempat kan dibawa ke taib kumaha jamaah ya, kan pengen ke taib. Sekarang itu kan taib dibuka, jadi ibu bisa ke taib. Nabi kan dulu pernah dilempari batu waktu mau dakwah sampai pelipisnya getihan, dilempari batu di daerah taib. Taib itu daerah dingin, semua buah-buahan ada. Tergantung jamaah kayak kadang-kadang ayo arong ka taib, mumpung di ditu taib tidak naon. Pokoknya mah keliling kota Madinah itu Bu, wah pokoknya mah luar biasa. Ada masjid Kiblatain, ada masjid Ghamamah, ada masjid Ijabah dan lain sebagainya. Itunya Bu. Itu jadi nanti kita kegiatan di Madinah. Jadi ibu itu belum umroh, baru ziarah di sana, baca Quran, di sana sering sodako. Pokoknya ketika ibu di Madinah selalu dihadirkan keagungan Nabi, selalu perbanyak membaca selama di Madinah ibu kalau melihat pepohonan, melihat bebatuan bersolawat, ya melihat pohon korma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, melihat kegunungan Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi hadirkan selama di kota Madinah itu keagungan Rasulullah. Ibu keur ngopi di hotel, ibu keur ngopi di depan hotel, di lobi, ya bisa nak selalu sunnah menghadap Kubah hijau. Jadi ibu berada di mana saja ketika di Madinah sunnah menghadap Kubah hijau. Urang keur aya di luar masjid keur ngopi misalnya selalu menghadap Kubah hijau. Itu adalah kubah yang di bawahnya makam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Pak, orang yang benar-benar akhlakna etikana anu tawadu biasa mah cenah jalan ti ke hotel ge di Madinah itu tidak selalu pakai sendal. Lamun takut tidak kena najis mah saking adabna ka Kanjeng Nabi, saking sopanna ka Kanjeng Nabi teu wani make sendal. Karena memang debu Madinah itu jadi obat, Pak. Ada Rasulullah itu dalam sebuah hadisnya debu Madinah itu jadi obat. Jadi maka di sana saya sarankan Bu jangan pakai masker. Ya, sebenarnya kalau berihram pakai masker ada ulama yang menyatakan wajib kena dam. Sekalipun di dieuna make sokan make cadar, entong waktu eta mah buka. Enggak boleh. Cenah ku debu, insyaallah debu Madinah mah jadi
obat. Ieu mah keur mana aki-aki meuni make masker sagala, sahanu bogoh tuki. Gitunya, sudah jangan pakai kecuali geulisna sugan siga bidadari beusi ngaenu bitan yang penting manggaroreng ieu. Gitunya, jangan pakai masker sudah, jangan pakai kopiah ke ditu jalan. Ya, ke hormatna ke kota Madinah. Bahkan apa jaminannya orang yang mati di Madinah, jaminannya masuk surga. Tabu, saya jaminan masuk surga. Daekeun teh balik dia di Madinah. Enggak, angka ke embung kene. Tidak masuk surga ke embung kene, masih betah di Sukamandi, masih betah di Subang. Eta begitu berangkat, selesai kegiatan di Madinah, baru tah ibu mulai mau melaksanakan umroh. Nanti kita pakai pakaian ihram. Mikotnya dari Masjid Bir Ali Dzul Khulaifah kira-kira 10 menit dari Masjid Nabawi. 15 menit dari Masjid Nabawi kita sudah mandi, sudah bebersih di hotel. Nanti kita menuju Masjidul Khulaifah untuk melaksanakan niat berumrah. Niat berumrah. Nanti niatnya bagaimana, caranya bagaimana, insya Allah di pertemuan yang kedua. Di pertemuan yang ya gambaran doang ya Bu. Sebab kalau saya jelaskan nanti di pertemuan kedua itu penting. Karena apa nanti rukun umroh begini, bicara berihram dan lain sebagainya. Ini mah gambaran secara keseluruhan. Nanti ibu berangkat dari Madinah menuju kota, tergantung jamaah mau pakai kereta cepat atau mobil biasa. Biasanya kalau pakai kereta cepat ada tambahan ongkos, tergantung kesepakatan jamaah. Ya, ongkosnya sekitar 1 juta. Biasanya kalau pakai bis Madinah Mekah itu 6 jam. Tapi kalau pakai kereta cepat 2 jam. Biasanya ada biaya tambahan. Itu mah tergantung jamaah. Pak Haji Bibin, ayo orang pakai kereta cepat kali-kali. Silahkan. Ya, dan biasanya tidak include dengan kereta cepat. Udah mahal. Itunya, Pak Haji orang mah yang pengalaman narik lempang we di Madinah ke Mekah. Terus kayak batur geus balik di Indonesia manehanana masih di jalan kene. Itu Bu. Ya sekitar 6 jam. Nanti di sana ada istirahat. Di sana itu jalannya lega Bu. Nanti akan berhenti di rest area. Berarti ibu mah sudah rapi. Bapak pakai pakaian ihram ta Pak. Jadi jalan dari Madinah ke Mekah itu Bapak mah geus pakai pakaian ihram. Hanya 2 hal. Tidak boleh pakai cawat, tidak boleh pakai kolor, tidak boleh pakai topi. Tidak boleh. Makanya kalau suami istri mah periksa samemeh berihram teh di hotel. Pak kade make kolor ente teu percaya kodok. Gitu, beusi make kolor kene. Diingatkan kade ya. Nah, baru lagu nanti setelah kita sholat 2 rakaat berniat labbaik Allahumma haramlah segala yang diharamkan bagi orang yang berihram. Wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan berkata kotor, jangan pokoknya mah jangan ngomongkeun batur sepanjang jalan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Kalau talbiyah jangan diselingi ngobrol. Selesaikan dulu. Labbaik Allahumma labbaik. Keur mangkat sawah keur naon nyemprot. Labbaik Allahumma labbaik. Dagang naon di imah? Dagang aqua. Entong selesaikan do. Sampai lah syarika kakarak diselingi ngobrol. Enggak apa-apa. Gitunya sepanjang perjalanan. Karena kita sudah berihram. Nanti setelah tawaf baru ya berhenti membaca talbiyah. Nanti masuk hotel, masuk hotel lah Bu. Kade, ibu sudah berpakaian ihram, sudah berniat ihram, bapak sudah pakaian ihram. Biasanya kan tidak langsung ke masjid, ke hotel heula. Di hotel dibagi kamar masing. Di ditu kudu ikhlas. Urang mah kabagian lantai 14. Pajen, alhamdulillah. Geus naik lift tibang semuanya ada
lipnya. Saya waktu umroh pernah lantai 14 pangluhur-luhurna. Itunya kadang-kadang kan bapak-bapak, tapi insya Allah dipilihkan nanti jangan sampai terlalu tingginya bu. Sanajan lipe kan antri, kadang-kadang tuh bisa naik dah ongko. Nanti bu, akhirnya mah masuk lip turun-turun. Nanti begitu dibuka bening pantona lain iya tungtungan mah 5 jam di lip wae. Bulak-balik. Ya nu kos gitu, dah keder. Itunya biasanya hafalkan lip mana cara make lip biasanya banyak karena orang kampung ke karang. Biasanya mah tuh di imah buka geblak, reket jebluk. Biasanya kaos itu orang make lip. Tengetkeun ruang makan lip tilu biasanya karena barang dahar mah tenget sekali ge. Ruang makan lantai 3-nya apal. Pembimbing can datang orang geus datang karena eta mah ruang makan. Itu ya bu. Itu jadi nanti bagi awas ibu. Jadi misalnya nanti kita tawaf jam sekian, selama di hotel ibu tidak boleh pakai pakaian biasa, tidak boleh mandi pakai sabun karena masih berpakaian belum selesai rangkaian ibadah umroh. Nanti kita jalan dari kamar menuju Masjidil Haram untuk menunaikan rukun yang kedua. Nanti syarat tawaf bagaimana ya? Tawaf 7 putaran dimulai dari Hajar Aswad sampai ke Hajar 1 putaran. Nanti setelah selesai tawaf kita menuju masa tempat sa'i, sofa marwah, sofa 7 balikan. Selesai bagaimana doanya, bagaimana tata caranya nanti insya Allah di pelajaran kedua dirinci secara rinci dari rukun pertama sampai rukun nanti baru tahallul gunting rambut di marwah sambil menghadap kiblat. Insya Allah 1 helai bakal jadi cahaya di kue kiamat. Bagi laki-laki sunnah digundul, bagi perempuan sunnah dipendekkan secara merata. Selesailah ibadah umroh. Capek ente bu? Ente capek, alhamdulillah geus beres ta umroh. Tapi prakna mah sing penting mah ibu sehat. Aminnya bu, sing lancar loba duit. Sabab lamun di ditu teu mawa duit istighfar wungkul. Astagfirullah. Masya Allah. Nya lempang ka Masjid Nabawi arek salat tati hotel ka masjid teh. Toko emas teh. Meniting bronyoy. Makana lamun pamajikanana beki belanja mah salakina astagfirullah inget mah loba istighfar wae istighfar soten teu boga duit nya astagfirullahaladzim. Makana lamun lempang lewat jalan tulis puterkeun wae mak lewat dieu lah anu eueuh toko emas dangkena akhirnya batur geus nepi ka masjid aing mah masih muter-muter wae tetinggaleun ya bu. Sudah enggak sunnah bawa emas, enggak sunnah bawa. Ingat bu, saya baca di dalam referensi kitab bagi jamaah umroh, bagi jamaah haji yang sunnah dibawa pulang itu hanya air zam-zam. Sudah, hanya air sunnah membawa air zam-zam. Ente juga nina coret kitab bagi jamaah umroh, bagi jamaah haji sunnah membawa emas 5 kilogram. Aya, guys, cai jam-jam yang sunnah itu. Alhamdulillah Pak Haji, syukur nuhun tuh. Kayak pamajikan narek meuli emas ge, tah ceuk Pak Haji dedi ge kita air jam-jam. Kan murah air jam-jam mah gratis ongko di ditu mah. Nya teu geus we mawa cai jam-jam engke di dieu aya tamu teu meunang oleh-oleh urang mah mawa air jam-jam mungkul tuh, mawa galon campur cai sumur 2 ember. Kan kabagian kabeh. Kakarak balik ti umroh geus ngabohong. Nya bu, ulah ka ulah kitu ah. Haji aya cai jam-jamna, aya sakedik gitu tuh. Eta mah nu umroh mun air jam-jamna sabulan tamu teu beak-beak si horeng air jam-jamna mah sakieu. Cai sumurna 2 ember entong ngabohong lah. Seep. Gitu seep. Minum air jam-jam apal doana? Apal teu? Saha nu apal coba ngacung. Teu apal? Nah, sok, ya kudu apal ya mah tadi doa talbiyah kudu apal, doa minum air jam-jam kudu. Karena sunnah selama di sana minum air jam-jam sebanyak-banyaknya sunnah. Nah,
Kalau mau masuk masjid, mau sholat, mau tawaf, bawa sakieu di keran di Masjidil Haram mah asupkeun kana teng-tengan. Lamun keur tawaf haus boleh, tawaf diselingi minum, berhenti dulu gitu ya Bu, boleh. Nah tawaf itu seperti sholat boleh, cuman perbedaannya boleh ngomong, boleh minum. Lamun sholat mah kan tuh bisa, orang sholat Allahu Akbar di hadapan ayat saya haus ya gak bisa, batal. Ayo tawaf mah bisa. Sok doa ya, jadi tadu labaik harus jatuh hafal ya, labaik. Sok kita ulangi lagi supaya hafal. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu la baik atau tal. Sekarang niat umrohnya dihafalkan. Niat umroh nanti di dalam hati. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu versi yang panjang. Versi yang pendek niat umrah itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Mending tadi, mending bieu. Mending bieu. Labbaik Allahumma umratan. Awas, ingat, niat itu tidak harus pakai bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Sunda, boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Bu, jadi tidak harus pakai bahasa Arab. Insya Allah nanti dibimbing, jangan khawatir karena ada selama kita umroh, selama kita berada di Madinah ataupun di Masjidil Haram. Sekali lagi, mudah-mudahan perjalanan kita lancar, sukses. Ya, mudah-mudahan ibadah haji, ibadah umroh kita ya mudah-mudahan mabrur. Amin ya rabbal. Jangan lupa doakan saudara kita. Jangan lupa doakan tetangga kita di sana, karena di sana banyak tempat yang mustajab, karena di sana banyak waktu yang mustajab. Doakan ya teman-teman kita, saudara kita, handetolan kita, agar mereka bisa secepatnya melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Ibadah haji bagi kita yang sudah tua terasa agak sulit, karena sekarang haji itu harus menunggu 20 tahun. Ya Bu, kalau kita usianya 50 tahun, daftar sekarang jadi berangkat 70. Sekalipun kita masih ada umurnya, geus gempor, geus lempol, leres Bu. Kalau punya duit mah anak kita usia SMP sudah didaftarkan dari sekarang, ya Bu. Dan sekarang itu biaya haji itu lebih mahal. Dulu kayaknya biaya umroh lebih. Sekarang Ibu, sekarang yang lagi berangkat, saya kan kebetulan ngebimbing di KBIH, di KUA. Saya Kecamatan Patok Besi kemarin ngebimbing apa istilahnya, memberi materi KUA
Patok Besi dan KUA Pabuaran digabung. Saya kebetulan di KUA Patok Besi kerjanya, salah satunya di samping di rumah punya sedikit lah anak-anak asuh. Nah, nanti Ibu, sekarang itu jamaah haji yang sekarang berangkat itu ongkosnya itu 58 juta. Yang sekarang lagi berangkat itu 58 juta. Kemarin mah 34, 35. Sekarang itu sudah 58. Ya, 58. Jadi cukup nah, mahal. Tapi jamaah haji sekarang dijamin makan selama di Mekah selama di Madinah. Dulu zaman saya mah 2013 waktu haji makan itu hanya di Madinah, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina. Sekarang itu jamin. Ya. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Tapi kita jangan khawatir, sekalipun kita umroh, mudah-mudahan ya umroh kita ya diterima oleh Allah Subhanahu. Sebab kenyataannya banyak yang di tengah-tengah masyarakat yang orang umroh tapi luar biasa perubahannya dibandingkan mereka yang sudah haji berkali-kali. Pokoknya tetap kita bersyukur. Alhamdulillah tahun ini bulan depan kita dipanggil oleh Allah ya untuk melaksanakan ibadah umroh. Ini ciri sayangnya Allah kepada kita, ini ciri kehormatan Allah kepada kita, ini ciri berarti kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Karena mustahil Allah memanggil kita datang di kedua tempat yang dicintai oleh Allah kalau kita bukan orang dikasihi Allah. Ya, karena salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah kota Makkah dan kota dan kita dipanggil ke sana, insya Allah kita berhusnudzon kepada Allah, berarti kita orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang kedua, sekaligus nanti kita praktek cara melaksanakan ibadah umroh. Amin ya Rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.